Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu secara daring dalam acara diseminasi yang akan saya bawakan ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga hari kiamat. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk mendengarkan hasil diseminasi dari pelatihan yang saya ikuti. Ya, selama 12 hari ini saya sudah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh P4 TK IPA dengan judul pelatihan yang saya ikuti yaitu pemanfaatan media digital dalam pembelajaran IPA berbasis computational thinking. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Utami Hoirunisa. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Pagaden sebagai guru IPA. Ya, alhamdulillah di sini ada Bapak Ibu yang mengikuti diseminasi. Mungkin ada yang bukan berasal dari SMP 2 Pagaden, tapi mudah-mudahan bisa menerapkan ilmunya di mana saja. Ya, baiklah. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh P4 TK IPA ya dengan judul pemanfaatan media digital berbasis computational thinking dalam pembelajaran IPA. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran saat ini itu guru dituntut untuk lebih kreatif dan memiliki inovasi-inovasi. Nah, inovasi yang bisa kita gunakan saat ini, khususnya pada masa pandemi ini, adalah menggunakan media digital. Nah, media digital yang bisa kita gunakan itu ada banyak sekali, seperti blog, kemudian rumah belajar, kemudian Google Slide, Google Site, atau video pembelajaran yang menggunakan Canva dan juga video pembelajaran yang diunggah di YouTube seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang saya buat di sini. Yang pertama adalah saya membuat video pembelajaran berbasis Canva. Jadi saya membuat picture atau misalnya membuat bagan-bagan menggunakan Canva. Kemudian saya buat menjadi video pembelajaran ya. Disisipkan lagu dan juga animasi. Nah, kemudian saya juga membuat Google Slide ya. Di sana siswa bisa berkolaborasi antar siswa yang lainnya menggunakan Google Slide seperti itu. Dan saya juga membuat bagan-bagan menggunakan Padlet ya. Nanti mungkin bisa dilihat hasilnya. Nah, apa itu computational thinking ya? Computational thinking adalah suatu proses berpikir, keterampilan berpikir yang harus dimiliki siswa agar dapat menyesuaikan dengan zamannya nanti seperti itu. Nah, apa sih computational thinking, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh siswa? Itu ada 4. Yang pertama adalah abstraksi, kemudian ada dekomposisi, ada pengenalan pola, dan juga ada logaritma. Ya, keterampilan yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi itu adalah siswa diminta untuk fokus hanya kepada hal-hal yang penting saja dan meniadakan hal-hal yang tidak penting dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah dekomposisi. Dekomposisi itu dalam proses pemecahan masalah, siswa terfokus pada menyederhanakan masalah dari permasalahan yang kompleks menjadi permasalahan yang sederhana.
Kemudian yang ketiga adalah pengenalan pola. Dalam proses pembelajaran atau keterampilan, siswa diminta untuk bisa mengenal pola-pola yang ada. Kemudian yang terakhir adalah algoritma. Nah, algoritma ini artinya cara berpikir siswa itu harus smart. Smart itu berarti dia sistematis, jadi berpikirnya secara sistematis, kemudian dia measurable, terukur, dan juga dia juga relevan dengan keadaan di lingkungan atau fenomena-fenomena yang ada. Ya, berikut adalah contoh video yang sudah saya buat, yaitu video berbasis Canva yang sudah saya buat untuk proses pembelajaran di kelas saya.
membuat video tugas IPA. Soal, apa yang disebut lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Lingkungan terbagi dua, menjadi lingkungan alam dan lingkungan buatan. 2. Jelaskan dua komponen dalam lingkungan dan berikan contohnya. Komponen abiotik, contohnya air, tanah, suhu, udara, cahaya, matahari, topografi, dan iklim. 2. Komponen biotik, contohnya tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. 3. Apa yang disebut rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakannya makhluk hidup. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa. 4. Jelaskan yang dimaksud simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan berikan contoh masing-masing. Simbiosis mutualisme merupakan interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya ikan badut dengan anemon. Simbiosis parasitisme adalah interaksi makhluk hidup yang merugikan pihak lain. Contohnya benalu dengan pohon jambu. Komensalisme adalah interaksi makhluk hidup yang tidak mempengaruhi pihak lain. Contohnya mangga dengan tumbuhan paku. 5. Sebutkan 3 contoh pola interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem. Pencemaran udara, pencemaran air. Interaksi manusia terhadap lingkungan. Hal negatif yang dilakukan, menebang hutan secara liar. Dampaknya bagi lingkungan akan terjadi tanah longsor. 2. Membuang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir. 3. Pengambilan bahan tambang akan terjadi longsor. 4. Polusi dapat mencemari lingkungan. Interaksi antara makhluk hidup. Jenis simbiosis. Simbiosis mutualisme, contohnya kupu-kupu dan lebah dengan bunga. Simbiosis komensalisme, anggrek dengan pohon mangga. Simbiosis amensalisme, Dinoflagellata dengan fitoplankton. Simbiosis parasitisme, parasit dengan inangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memburu hewan langka. Yang kedua, penebang liar. Yang ketiga, membuang limbah pabrik langsung ke alam tanpa pengolahan. Hal negatif yang dilakukan manusia: memburu hewan langka, penebangan liar, membuang limbah pabrik langsung ke alam tanpa pengolahan, penebangan hutan untuk pemukiman. Dampaknya bagi lingkungan: hewan langka akan cepat punah, terjadi tanah longsor atau banjir, pencemaran air sungai, hewan yang ada di hutan tidak punya tempat tinggal. Jenis-jenis simbiosis. Simbiosis mutualisme, contohnya lebah dan bunga. Simbiosis komensalisme, contohnya bunga anggrek dan inangnya. Simbiosis parasitisme, contohnya benalu dan pohon inangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.